mungkin tidak semua Wahabi itu takfiri ya, tapi Wahabi itu adalah pintu masuk menuju ke arah sana. Pemahaman yang dimulai dengan eksklusivisme itu yang berbahaya dan itu yang tidak cocok buat di negeri kita. Kelompok Wahabi yang sekarang nggak mau disebut Wahabi, ya Wahabi. Jadi kalau mereka sebutnya kami ini Salafi, iya Salafi sekarang karena kau sudah ketahuan Wahabi itu belangnya kayak apa gitu. 99% teroris di Indonesia fahamnya adalah Wahabi Salafi. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam program acara Seruput Kopi. Ini tamu saya istimewa karena sahabat lama, teman lama, dan ketemu di Cokro TV sekarang. Namanya Ustadz Nurul Huda atau Kiai Haji Nurul Huda, tapi di media sosialnya itu dikenal dengan nama Ustadz NH ya. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih udah hadir di Cokro TV. Dan sebenarnya pemirsa Cokro TV, Ustadz Enha tuh udah lama sekali rencananya datang ke Cokro TV, punya acara di Cokro TV. Tapi sebelum punya acara, kita hadirkan di Seruput Kopi dulu. Oke, jadi Ustadz Enha ini juga dikenal sebagai aktivis media sosial. Jadi kalau misalnya pemirsa Cokro TV itu punya Instagram, punya Facebook, itu bisa menikmati tulisan-tulisannya, petuah-petuahnya, kegiatan-kegiatannya. Nah, beliau mempunyai pesantren di Bekasi ya Ustadz ya. Namanya Pesantren Motivasi Indonesia. Dari segi namanya aja udah lain tuh Ustadz. Biasanya kan kalau pesantren itu pesantren Salafi Arab gitu, huruf Arab apa kalimat Arab gitu ya. Kalau ini Motivasi Indonesia. Nanti Ustadz Enha bisa cerita ya. Nah, selain itu Ustadz Enha juga pengurus di PBNU sebagai sekretaris lembaga dakwah Nahdlatul Ulama ya, LDNU. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Enha nih tentang seperti biasa kondisi keislaman di kita nih Ustadz. Karena kan baru-baru ini lagi rame juga soal Wahabisme, soal Salafisme. Bahkan kemarin itu kalau nggak salah Pak Mahfud MD bicara bahwa Wahabisme, Wahabi dan Salafi katanya tidak cocok untuk di negeri kita. Nah, sebagai seorang kiai gitu ya, punya pesantren, ustadz yang sering datang ke umat, dakwah di mana-mana. Ustadz sendiri tuh ngelihat nggak sih memang apa yang dinyatakan oleh Profesor Mahfud ini memang seperti itu. Sebenarnya apa sih ancamannya gitu loh Ustadz? Gitu. Iya, terima kasih pertama Mbak Nong. Akhirnya alhamdulillah. Alhamdulillah, seneng banget. Bisa, dan acaranya keren lagi, Seruput Kopi ya. Cocok. Nanti kita di akhir seruput kopi, nyeruput kopinya ya. Iya, saya rasa statement bahwa Wahabi tidak cocok di Indonesia ini tentu saja harus kita tempatkan pada kondisi kultural yang bisa kita rasakan bersama. Sebagai orang Indonesia misalnya kita merasakan bahwa kultur keragaman yang disambut dengan gejolak keindahan. Saya ingin menyebut kok indah itu gejolak begitu ya, karena memang ketika kita berbicara keragaman yang basisnya itu boleh jadi suku, golongan, bahasa, adat istiadat, itu tidak otomatis bisa diterima secara umum. Di Indonesia, saya rasa punya catatan sejarah yang cukup panjang untuk bisa menerima kebinekaan dan kemudian merayakannya. Sementara Wahabi sendiri kita tahu bahwa di negerinya sendiri, di tempatnya berdiri itu punya problem besar tentang kekabilahan atau kesukuan. Dan itu berpuluh-puluh tahun. Bahkan sampai dengan saat ini kita tahu misalnya Afghanistan yang terdiri dari 7 suku itu sulit sekali untuk membangun negara yang satu. Arab sendiri mungkin kalau kita boleh sebut sebagai satu bangsa, bangsa Arab namanya, saat ini punya puluhan negara di dalamnya. Dan itu pertikaian yang luar biasa setiap saat kita lihat. Indonesia yang terdiri lebih dari ratusan bahkan ribuan suku, bahasa, adat istiadat,
itu bisa bersepakat dalam kebinekaan. Itu yang saya rasa mungkin secara dasar sekali memang tidak tepat jika itu Tidak harus cocok dibawa, itu di situ tidak cocok gitu ya. kalau kita lihat dari kacamata keragaman tadi. Jadi saling menghargai gitu ya di sebagai tradisi atau budaya kita ya. Sementara dalam Wahabi itu kan takfiri, saling mengkafirkan, saling istilahnya itu siapa yang paling benar, siapa yang paling merasa dirinya unggul gitu. Mungkin tidak semua Wahabi itu takfiri ya, tapi Wahabi itu adalah pintu masuk menuju ke arah sana. Jadi kalau dari sisi tadi merasa paling benar, eksklusif begitu ya, sehingga ada orang yang tidak sefaham dengan ajarannya itu dilabeli sesat atau bid'ah. Itu kan sudah tindakan intoleran sebetulnya. Bagaimana lagi dengan kelompok di luar agamanya? Di dalam satu agama saja itu sudah mendapatkan label sesat dan bid'ah tadi itu. Nah, berarti ada tindakan yang pertama yaitu intoleran. Tidak bisa menghargai kelompok lain. Kemudian yang kedua, pada batas tertentu karena pintu masuknya sudah dibuka, orang bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya radikal. Kalau masih dalam pikiran kan intoleran ya, akhirnya ada respon yang diberikan dalam suatu majelis dan lain-lain. Tetapi ketika sudah pada tindakan, radikalisasi bisa terjadi. Contoh misalnya ada satu lembaga keagamaan yang punya wadah pengajian, apakah majelis taklim atau masjid. Karena mereka melihat apa yang dilakukan tradisi di masjid atau majelis taklim itu tidak sesuai dengan pikirannya, dengan fahamnya, dengan ajarannya, maka itu disebut sesat dan bid'ah. Lalu tindakannya apa? Tindakannya adalah dengan mengambil alih masjid itu. Dan ini terjadi, Mbak Nong kalau datang ke daerah-daerah gitu ya, bahkan bukan hanya daerah, pusat perkotaan sekalipun, berapa banyak masjid-masjid BUMN, perkantoran yang diambil alih oleh mereka. Yang di sana tidak boleh lagi ada tahlilan, maulidan, istighosahan, manakiban, yasinan, yang itu secara tradisional turun-temurun telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kaum muslimin Indonesia gitu. Nah, berarti kan tindakannya sudah mengarah pada radikalisasi. Nah, selangkah lagi apa? Ini yang paling membahayakan. Kalau orang sudah masuk ke pintu gerbang ini, maka akan mudah bagi dia bahwa orang yang tidak lagi dalam kelompoknya berarti kelompok itu disebut kafir. Gitu. Itu yang kemudian akhirnya selangkah menuju terorisme. Saya tidak mengatakan bahwa Wahabi itu terorisme. Tidak, tetapi pemahaman yang dimulai dengan eksklusivisme itu yang berbahaya dan itu yang tidak cocok buat di negeri kita. Di negeri kita itu menjunjung tenggang rasa yang luar biasa. Toleransi tenggang rasa, saling menghargai, saling menghormati. Jadi istilahnya tadi kalau misalnya dari segi urutan-urutan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Enda, dari tahapan intoleransi, kemudian radikal dan kemudian itu bisa menjadi teroris. Ya kan, dan tadi Wahabi bisa jadi menjadi sebagai pintu masuk, ya kan, karena yaitu mengkafirkan, tidak ada toleransi lagi seperti itu ya. Nah, ancamannya tadi dibilang bahwa kelompok ini sudah mulai mengambil alih seperti misalnya masjid, pengajian, dan itu kalau nggak salah sempat ramai juga diprotes oleh Muhammadiyah juga ya Ustadz Nadia. Jadi bukan hanya NU tadi seperti dibilang menghilangkan manakib, tahlilan segala macam, tapi juga dari teman-teman Muhammadiyah juga kalau nggak salah sempat rame gitu, masjidnya diambil segala macam. Jadi ya, mungkin perlu dikonfirmasi lagi ke teman-teman Muhammadiyah, tetapi saya rasa memang ada perbedaan perbedaan yang cukup signifikan saya rasa antara kelompok Muhammadiyah dengan kelompok mereka ini. Karena Muhammadiyah tidak sampai mengkafirkan. Nah, itu yang saya rasa harus kita rawat, bahwa kita ini anak bangsa dalam satu negeri yang sama, yang kulturnya menjunjung tinggi gotong royong, tepro selero tadi, dan kita tahu bahwa di atas persaudaraan keislaman secara urut-urutan begitu, ada persaudaraan kebangsaan dan ada persaudaraan kemanusiaan. Saya rasa ini yang terkadang tidak dipandang oleh mereka sebagai sesuatu yang penting di dalam menjaga keseimbangan dalam kehidupan itu. Jadi artinya sebenarnya ancaman terbesarnya itu lebih kepada kurang menghargai soal kemanusiaan
dan apa tadi sebelum kemanusiaan itu? Kebangsaan, Kebangsaan dan ya, keislaman. dan keislaman karena terlalu eksklusif itu ya. Betul. Ada satu contoh. Ini satu contoh yang silakan bisa dirujuk pada kelompok Wahabi Salafi manapun. Tentang misalnya apa yang mereka sebut dalam pemahaman kondisi keberadaan orang tua Nabi Muhammad SAW. Kita membaca, melihat, menyaksikan, baik di video YouTube mereka atau ceramah langsung mereka. Mereka menyatakan, kelompok ini nih, Wahabi ini, bahwa orang tuanya Nabi Muhammad adalah kafir dan berada di neraka. Gitu. Sebuah statement yang tentu saja melukai banyak umat. Saya rasa bukan hanya umat NU ya, umat Muhammadiyah umat atau Islam, mereka umat Islam yang tidak berafiliasi pada dua ormas besar ini akan terluka. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW orang tuanya disebut kafir, dan bayangkan mereka selaras dengan itu segera menyatakan bahwa Maulid Nabi adalah bid'ah. Dan dalil yang selalu mereka sebutkan bid'ah itu sesat itu di neraka. Maksud saya ada ungkapan-ungkapan yang bukan hanya ungkapan, tetapi itu keyakinan yang mereka yakini. Jika ini disuarakan di pentas publik dan mereka membuat kanal tersendiri untuk menyampaikan itu lewat majelis-majelis, lewat sosial media dan lain-lain, menjadi keyakinan yang disebarkan semacam itu. Itu kan berpotensi bukan hanya gaduh, tapi sudah menjustifikasi bahwa kelompok di luar mereka adalah kelompok yang sesat. Saya rasa itu yang perlu disadari. Kalau teman-teman dari kelompok Wahabi merasa, kenapa kami harus dilarang? Kenapa kami harus dianggap tidak cocok? Toh kami bisa tumbuh bersama di perkampungan, di perkotaan, di klaster-klaster gitu, bisa diterima oleh sebagian yang lain. Iya, karena belum ada kesadaran yang utuh, karena sifatnya dogmatis. Iya. Kalau ada penganut agama yang lagi stres tentang kehidupannya, lalu tiba-tiba mendapatkan angin surga, bahwa Anda akan mendapatkan surga dengan cara kembali kepada Al-Quran, memahami secara tekstual, menghindari perdebatan, itu kan mereka jaga betul. Kalau sudah menghindari perdebatan, kapan kita bisa memberikan jawaban kepada mereka bahwa Rasulullah orang tuanya mukmin, bahwa kelompok fatroh misalnya di dalam Islam dipahami bahwa antara periode Nabi Isa dengan periode Nabi Muhammad SAW adalah masa fatroh yang semuanya tidak bisa dianggap sebagai kafir atau sesat. Ada bagian di mana itu difahami dan diterima oleh mayoritas, kalau saya sebut mayoritas, jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah menyatakan itu. Nah ini yang menurut saya cara-cara mereka itu jelas lah, mereka sebetulnya juga panik sekarang ini, Mbak Nong. Paniknya salah satunya apa? Mereka nggak mau lagi disebut Wahabi. Mereka akan bilang kami ini Salafi, pengikutnya Salafus Saleh. Padahal Salafus Saleh yang mereka ikuti ya nggak begitu juga. Itu yang saya rasa teman-teman perlulah memahami bahwa kelompok Wahabi yang sekarang nggak mau disebut Wahabi, ya Wahabi. Jadi kalau mereka sebutnya kami ini Salafi, iya Salafi sekarang karena kau sudah ketahuan Wahabi itu belangnya kayak apa gitu. Tapi saya tetap ya ingin menyatakan ini bahwa dalam bingkai persaudaraan mereka saudara kita. Mereka adalah orang-orang yang sebangsa dengan kita, bahkan seagama. Yang jika ada kekeliruan di dalam pemikiran dan pemahaman ini perlu diluruskan. Iya, perlu diingatkan. Perlu diingatkan. Nah, pihak yang diingatkan itu harus mengukur diri dan sadar diri. Sudah tahu kau melukai dengan cara dakwahmu seperti itu. Apa yang keliru kau pahami. Contoh misalnya sekarang di Saudi, ada ulama Saudi yang sudah menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi itu tidak bid'ah. Loh, Saudi ini negerinya Wahabi. Sekarang ada perubahan maklumat tentang itu. Kalau kemarin menyebutnya bid'ah, sekarang tidak. Loh, monggo teman-teman yang di Indonesia, para Wahabiyin ini semuanya harus mengerti polanya. Kalau Anda mau cocok, ya rubah cara dakwah Anda. Kontennya tentang faham yang menganggap keyakinan orang lain itu adalah sesat dan bid'ah, terutama buat kalangan NU ya, itu harus dengan tegas mereka katakan. Jangan juga kemudian di depan kita ngomongnya manis-manis, baik-baik, tapi di belakang melakukan provokasi, bahkan pengambil alihan masjid. Itu tindakan yang sudah tidak dibenarkan. Gitu. Sebenarnya seberapa besar sih kalau dibilang kekuatan dari Wahabi di ini? Ustadz punya ini nggak punya? Karena kan mungkin lebih banyak rasa di lapangan gitu. Atau kalau kita misalnya ngelihat fenomena kelas menengah gitu ya,
ini kan terjadi banyaknya kan di kelas menengah ya. Mereka juga misalnya menguasai yang namanya, kalau kita perhatikan YouTube gitu kan, pengajian itu juga mereka juga masuk di situ gitu kan. Tapi sebenarnya kalau Ustadz Enda sendiri itu mungkin tahu data atau gimana gitu, itu seberapa besar sih kekuatan mereka itu? Saya belum membaca ya riset khusus tentang itu, karena ini kan kelompoknya juga terbagi-bagi. Iya. Ada yang berafiliasi pada ormas, ada yang berafiliasi pada partai politik, ada yang berafiliasi pada dakwah saja. Makanya ada istilah salafi dakwah, ada istilah salafi jihadis begitu ya. Ada yang sampai sangat pada ekstrim kanan, yaitu menjadi teroris, tapi pintu gerbangnya sama. Secara akidah itu mereka misalnya memahami bahwa Tuhan itu bersemayam di langit. Kalau disebut, padahal jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan Tuhan tidak bertempat. Allah itu karena maha besarnya Allah dan maha kuasanya Allah, tentu tidak sama dengan makhluknya. Al-mukhalafatu lil hawadith. Tetapi mereka memulai dengan secara akidah menyatakan Tuhan itu bertempat. Bahwa tempatnya seperti apa bukan urusan kita untuk memahaminya. Tetapi ini persoalan logika yang kuat di dalam tauhid. Tauhidnya Islam itu menolak bahwa Allah itu sama dengan makhluk karena sama-sama membutuhkan tempat. Nah, ini satu contoh saja lah, satu contoh kecil dari persoalan akidah, persoalan syariat, persoalan yang lain-lain yang akhirnya merembet. Dan itu tadi saya melihat bahwa pada sikap seperti ini, eksklusivisme mereka itu secara frontal disampaikan oleh mereka, gitu, dan kemudian bukan hanya frontal menyampaikan keyakinan mereka ya, ajaran mereka, tetapi menyalahkan. Nah, ini yang menjadi sangat problem besar, dan itu yang saya katakan tadi, mereka sudah begitu menyalahkan berarti sudah intoleran. Gitu. Karena menuduh menyalahkan dan bukan hanya itu, actionnya mengambil alih masjid. Nah, itu berarti sudah radikal. Nah, selangkah lagi, dan itu dibuktikan data dari BNPT, 99% teroris di Indonesia fahamnya adalah Wahabi Salafi. Silakan dikonfirmasi kepada BNPT, lembaga yang sangat berwenang untuk menyampaikan soal itu. Nah, kami di lapangan dakwah itu melihat bahwa apakah ini menjadi ancaman dan jumlahnya banyak atau sedikit, buat kami bukan persoalan jumlah. Bukan kuantitasnya bukan gitu ya. Bukan kuantitasnya, tetapi ini sudah mengganggu gitu. Dan kita kan melakukan dengan berbagai cara. Maka ketika di lapangan dakwah ada masjid yang dulunya dikader oleh teman-teman Nahdiyin, lalu kemudian diambil alih oleh mereka, lalu kemudian kita ambil alih lagi. Tentu kita tidak mau ini terus-menerus begini. Maka langkah yang paling bagus untuk kita lakukan tentu saja menyampaikan kepada mereka, Anda itu sudah tidak cocok dengan budaya Indonesia. Kalau dipaksakan akan memicu konflik terus-menerus. Kalau itu yang dimaui, kan negara berarti harus bertindak begitu. Logikanya jadi, secara sederhana begitu sebetulnya. Harus ada intervensi dari pemerintah akhirnya iya, kan. Iya. Ini baru-baru ini kan Ustadz, kita juga yang tadi dikaitkan soal sebentar dari radikal kemudian sebentar lagi menjadi teroris, dan itu kalau di negeri kita ini kan sudah terlihat nyata ya. Misalnya baru-baru ini kan kita lihat ada seorang perempuan yang nerobos ke istana, ketika dilacak ternyata ikut pengajian itu kan sebagai bukti ya kalau bisa dibilang betul, ya. Betul. Kita bukan hanya satu kasus itu ya, saya rasa yang di Makobrimob juga punya cerita yang sama. Ini ya yang apa namanya perempuan juga yang menodongkan. Dan itu artinya betapa masifnya dakwah yang mereka lakukan, yang kemudian kalau saya terutama karena sebagai aktivis dakwah di lapangan berjumpa langsung dengan mereka di lapangan begitu ya, melihat cara-cara itu ketika kita disesatkan, dibid'ahkan dengan secara terang benderang seperti itu, bahkan dengan menyebut hadis Nabi bahwa pelaku bid'ah adalah sesat dan tempatnya di neraka. Itu adalah bagian yang secara fiqh dakwah saja, etikanya, adabnya, bahkan hukum dalam dakwahnya itu nggak dibenarkan. Kita tahu misalnya di agama kita, di Islam ini kan ada beberapa mazhab. Bayangkan para pendiri dan imam mazhab saja seringkali menegaskan bahwa pendapatku boleh jadi benar, tetapi bukan berarti yang lain salah. Pendapat mereka mungkin benar, tetapi ada pendapatku yang mungkin keliru atau salah. Artinya, kita melihat bahwa bangunan terbesar yang harus dipahami di dalam beragama adalah
bagaimana kita memahami value terpenting yang mau disampaikan oleh ajaran agama. Misalnya, agama mengajarkan tentang keadilan, agama mengajarkan tentang toleransi, agama mengajarkan tentang akhlak. Dan kita tahu Nabi statement pertamanya menyatakan apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Artinya ada konsep di mana perilaku itu menjadi bagian penting dari dakwah itu sendiri. Lah bagaimana mungkin kita hadir di tempat orang sambil memaki-maki orang, menyatakan Anda sesat, sementara mereka kan datang ini baru belakangan. Kalau kita lihat sejarahnya, Wahabi itu di akhir abad 19 atau di awal abad 20 baru mulai bermunculan. Nah, kenapa tadi saya bedakan antara Wahabi takfiri dengan Wahabi yang lain? Karena ada sebagian mereka yang sebetulnya penganut madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal misalnya. Madhab Hambali, yang which is masih masuk di dalam kategori kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka masih bermadhab. Sementara kelompok Wahabi dan Salafi di Indonesia, terutama saya tidak bicara Saudi dan negara lain, itu dengan terang-terangan mengatakan bahwa bermadhab itu bid'ah. Nah, mereka mengatakan kami Islam yang satu dan tidak bermadhab. Padahal fakta bahwa ada madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Maliki adalah bagian yang perlu kita terima. Nah, bukti satu lagi, mereka sering mengutip pada kitab hadis Sahih Al-Bukhari. Imam Bukharinya itu bermadhab Syafi'i. Jadi ini sesuatu yang perlu dicerahkan kepada umat. Jangan atas nama kembali kepada Quran dan Sunnah, atas nama tidak boleh bermadhab, mereka menutup kebenaran bahwa yang mereka ikuti adalah para ulama yang juga bermadhab. Jadi memang harus ada kayak semacam pengarahan atau apa ya, bukan ini pendidikan kepada umat yang sekarang ini kan banyak sekali ikut pengajian-pengajian Wahabi itu, dan mungkin juga karena faktor ini juga sih Ustaz, kalau saya perhatikan ya, kalau saya ngikutin misalnya pengajian-pengajian di YouTube gitu ya sekilas gitu, atau di media sosial gitu, itu pernyataan atau ajaran-ajarannya yang terlihat tuh sangat mudah dipahami. Gitu loh. Mungkin karena hitam putih gitu ya. Iya. Jadi buat misalnya yang tidak terlalu mau berpikir banyak gitu, atau tidak mau di kelompok atau di kotak-kotakan dengan mazhab-mazhab gitu tuh, itu buat mereka ya nyaman aja gitu. Iya, tetapi ini juga yang kemudian jadi maksudnya akhirnya, belum pada berdampak pada yang tadi disampaikan oleh Ustaz, sampai misalnya yaitu ada dampak sosialnya lah gitu ya. Gitu. Iya, ini kan dogmatis ya, iya. Atau lebih tepat disebut indoktrinasi lah. Nah, itu saya lebih pada sebut tahap tadi itu. Misalnya ada orang memahami agama yang bertanya tentang hukum saja misalnya, lalu kemudian agamawan atau sang ustadz menjawab menurut pendapat ulama ini begini, menurut ulama ini begini, menurut ini begini. Itu yang benar sebetulnya, karena memang kan tidak bisa kita memahami secara tekstual apa yang terhidang di dalam kitab suci. Nah, sementara mereka kan mengabaikan semua itu, karena mereka sejak awal menolak takwil. Takwil itu di atas tafsir ya. Kalau Al-Quran ini kan nasnya sendiri itu kan disebut sebagai kalamullah. Lalu kemudian ketika kita membaca, kita perlu instrumen penerjemahan, namanya terjematul Quran. Nah, terjemah itu tekstual, tergantung dengan historical background bahasa, kesederhanaan dan keterbatasan bahasa Indonesia misalnya, dengan bahasa Inggris atau dengan bahasa Arab sendiri. Makanya ada tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa itu tidak tunggal makna. Bagaimana Anda mau mempertahankan bahwa membaca itu harus literal? Membaca itu harus textbook, membaca itu harus satu arah. Apa yang kata Al-Quran begini, maka begini. Ya tidak bisa. Nah, tapi dalam metode pengajaran mereka kan hitam putih tadi. Ya pokoknya kalau nggak halal, ya haram. Di tengah-tengahnya berarti syubhat. Begitu. Nah, di kita, di Ahlus Sunnah wal Jamaah, sejak dulu ulama-ulama kita mengajarkan bahwa sumber hukum Islam itu tidak dua. Yang disepakati adalah dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyepakati ada 4. Al-Quran, Sunnah atau hadis, ada ijma' ulama, konsensus ulama, gitu secara jumhur, dan yang keempat kias. Kias itu analogi. Ada yang tidak terhidang secara tekstual di dalam kitab suci atau hadis,
Tetapi konteksnya bisa dijelaskan. Melalui apa? Melalui analogi. Nah, ini yang tidak diajarkan oleh mereka kelompok Wahabi, karena memang segmennya tidak membutuhkan itu. Segmennya butuh kejelasan. Instan. Bunga bank hukumnya apa? Haram apa halal? Dia akan jawab, haram misalnya. Sudah, mereka accepted, nerima. Kan lagi galau. Padahal ketika kita membuat suatu kebijakan hukum atau menjawab suatu pertanyaan hukum, jawabannya tidak langsung seperti itu. Karena ada rangkaian penjelasan yang perlu disampaikan. Itulah indahnya Islam yang harus bisa diterima juga oleh terutama teman-teman muda nih. Teman-teman muda yang senang mau ngaji gitu, lalu terpengaruh dengan istilah hijrah misalnya. Seolah-olah ketika sudah hijrah, berarti dunia gelap mereka yang sering disebut dunia jahiliyah itu sudah benar-benar ditinggalkan. Inilah kami dengan wajah yang baru. Ya nggak begitu. Agama memperkenalkan sejak dulu juga al-insanu kal ma'adin khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Manusia seperti barang tambang, yang terbaik di masa jahiliyah akan jadi yang terbaik di masa Islam. Allah akan jaga itu. Tapi kalau kau masuk ke dalam Islam, atau katakanlah meninggalkan dunia jahiliyah menjadi muslim dengan hijrah, lalu kemudian mencaci maki kelompok sebelumnya, kau existing yang sekarang saja juga ada pengaruh dari perjalanan hidup ini. Itu yang kemudian akhirnya dalam fikih dakwah, etika dakwah diajarkan. Perubahan bersifat gradual. Itu yang perlu kita dampingi, bahwa ketika engkau memasuki tahapan hijrah itu, apakah engkau sudah selesai sehingga bisa menyalahkan kelompok yang sebelumnya? Tidak. Kita ini salik, dalam bahasa tasawuf disebut salik. Salik itu orang yang sedang berjalan. Jalan yang kita lintasi namanya suluk. Makanya agama tanpa ihsan, agama tanpa tasawuf menjadi kering. Dan sekali lagi, Wahabi mengharamkan tasawuf. Nah, itu dia. Ini yang menjadi titik beda. Kenapa tasawuf dan ihsan menjadi penting? Supaya engkau sadar, salik itu orang yang sedang berjalan. Kita belum sampai. Bagaimana mungkin ada dua orang yang sedang berjalan pada titian yang sama, yang satu mengatakan jalanmu sesat. Kau belum sampai sudah bisa mengatakan yang lain sesat. Iya. Nah, itu padahal belum selesai perjalanannya. Belum selesai perjalanannya. Ya, ini menarik sekali ya. Jadi buat anak-anak muda khususnya yang sekarang ada tren hijrah itu tidak sembarangan aja, seperti yang tadi Ustadz Hendra bilang, ini semuanya masih dalam proses perjalanan itu kan. Artinya tidak berhenti pada satu titik. Kalau masih hidup ya. Kalau masih hidup itu tidak berhenti dari satu titik. Jadi proses perjalanan itu masih sangat panjang, dan disitulah pentingnya belajar ya Ustadz ya. Pentingnya mengaji. Dan pentingnya memilih guru, memilih ustadz. Oleh karena itu, buat pemirsa Cokro TV yang ingin belajar mengaji, belajar beragama, memang cocok Ustadz Hendra ini. Oke, sepertinya ini kita udah cukup panjang nih, Ustadz, berbicara soal bahayanya paham Wahabi. Dan Cokro TV sendiri sudah berkali-kali sebenarnya menayangkan tema tentang Wahabi ini. Tetapi kita harus terus-menerus mengingatkan soal ini, karena memang ancamannya begitu nyata. Dan kita kalau ancamannya begitu nyata, kita harus nggak berhenti untuk terus mengingatkan semuanya. Oke, Ustadz, terima kasih untuk waktunya, untuk ceramahnya. Ini kita dapat ceramah nih. Cokro TV dapat ceramah dari Ustadz Hendra. Iya. Tapi saya senang sekali Ustadz, meskipun waktunya pendek, tapi ini obrolan yang sangat mencerahkan buat saya khususnya. Sebelum saya tutup, kita seruput dulu kopinya. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Hendra dan pemirsa Cokro TV. Kita akan kembali lagi dalam seruput kopi dalam tema yang menarik lagi. Terima kasih semuanya. Dadah.